Jadi ada yang menarik dalam film The Godfather ini. Orangnya kayak gini nih, sama pakai, jadi Mas Refli itu sama kayak ini, pakai topi yang sama, ya. Nah, apa yang terjadi sekarang itu mirip Don Corleone. Don Corleone itu orang ini yang ada dalam film The Godfather. Jadi ceritanya dalam Godfather itu dia adalah mafia, ya, mafia dari Italia, tapi hidupnya di New York tahun 44 sampai dengan akhir tahun 50, ya, jadi tahun 49. Dia sudah hampir kehilangan kuasanya. Tapi ada satu frasa, ada satu kalimat dalam film Godfather ini yang menarik sekali. Sama dengan ada ada kalimat dalam film Ada Apa Dengan Cinta, itu yang menarik. Kalau Ada Apa Dengan Cinta, itu kalimat yang menarik adalah ketika si Dian Sastro itu mengucap pada Nicholas Saputra, kalimatnya adalah kamu itu jahat, Rangga. Nah, sama di film ini juga ada yang jahat, yaitu apa? Ketika Don Corleone itu sudah tidak lagi berkuasa, tapi dia bilang ke anak buahnya, kita memang sudah tidak berkuasa, tetapi kita tetap menguasai. Sudah tidak berkuasa tapi tetap menguasai. Itulah yang terjadi pada pertemuan Solo. Dia sudah tidak lagi berkuasa, tapi kenapa tetap menguasai? Nah, jadi ini yang menjadi pertanyaan. Ada apa dengan Prabowo? Itu yang patut kita ambil. Jadi kita di sini bukan untuk menjatuhkan Prabowo, jangan. Karena kalau dia dijatuhkan, kesenangan si Fufu Fafa itu, ya, itu yang dia tunggu. Sama seperti kemarin, sebelum berangkat, dia sudah mau digadang-gadang akan menggantikan posisi sebagai presiden in acting, gitu ya, acting presiden. Tapi ternyata Prabowo tahu tidak. Jadi kemarin Pak Prabowo bilang pada menteri-menterinya, kalau ada apa-apa langsung saya, kalau ada apa-apa langsung telepon saya. Lah apa gunanya wakil presiden? Iya toh, bangsa Indonesia rugi besar. Gaji dia ketika presidennya kunjungan 17 hari ke luar negeri, ternyata kalau ada apa-apa langsung ke presiden. Berarti apa? Ini yang harus kita dukung ke Pak Prabowo. Sadarkan Prabowo, setuju? Bahwa itu yang dilakukan. Jadi kalau tadi Habib tadi mengatakan macan atau kucing, buat kembali Prabowo menjadi macan. Jangan biarkan dia jadi kucing, gitu ya. Jangan, buat seperti macan kembali. Karena kalau tidak hati-hati, maka memang benar ada apa dengan Prabowo, itu bisa ada apa-apa dengan Prabowo. Jadi bisa A3P, ada apa-apa dengan Prabowo. Itu harus kita jaga. Soalnya apa saja bisa dia lakukan. Maka tadi berkali-kali kita nyanyi, itu ada maksudnya. Jangan sampai isu soal Fufu Fafa itu lenyap. Terakhir kan menarik, saya mentaskan wayang itu ketika congor istana, yaitu si Bas, ya, sekarang lagi gamang dia. Karena apa? Dia sudah dipindahkan ke Kementerian Koperasi, tetapi ternyata Kementerian Koperasinya 11 tahun yang lalu itu justru pesen catering di tempatnya Cili Pari. Dan si Fufu Fafa nulis di situ, terima kasih sudah pesan di tempat saya. Nah, berarti kan persis. Nah, sekarang kita tunggu satu persatu. Target paling dekat adalah apa? Orang-orang yang ada di seputarnya itu dijatuhkan dulu. Yang pertama, yang kalau mau ke target ini adalah target itu, tapi pasti butuh waktu, ya, meskipun itu tidak lama, saya yakin tidak lama. Tetapi target yang paling dekat adalah si pemimpin organisasi yang namanya organisasi yaitu adalah
judi online, ya. Jadi judi online itu kan ada pro judi online, ya toh. Jangan disingkat. Saya hanya menyebutkan loh, yang nyingkat siapa, ya toh. Jadi pemimpin organisasi pro judi online ini yang harus disikat dulu. Jadi kita ingatkan Pak Prabowo bahwa orang ini berbahaya, pembantunya yang satu ini. Dia kena, dia nanti akan ketahuan uang judi online-nya itu kemana. Apakah uang judi online itu akan juga terus atau mendukung kegiatan-kegiatan mafia ini? Nah, itu nanti ada hubungannya. Maka teman-teman sekalian, saya mengajak, kalau ada yang sekarang misalnya, oh kita tantang Pak Prabowo, jangan. Justru dengan ada apa dengan Pak Prabowo ini, ya, kita harus kuatkan dia dan kita tetap ganyang Fufu Fafa. Setuju? Nah, jadi Prabowo yes, Fufu Fafa no. Saya akhiri dengan lagu yang diciptakan oleh Mas Refli, yaitu rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa masuk penjara. Jadi saya menyatakan kita membantu Prabowo untuk menghadapi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang dikomandoi oleh oligarki dengan dinasti dan juru maki. Itulah yang dihadapi Prabowo sekarang. Pertanyaan kita, kenapa Pak Prabowo tidak berani melawan tiga ini? Oke? Seakan-akan tidak berani, tapi kita nggak tahu. Nah, jadi saya berharap kita semua yang cinta negeri ini, kita bantu Prabowo yang sedang bergulat dengan perebutan kekuasaan yang sebenarnya. Jadi pemilu kemarin, pilpres kemarin, baru saya sadari ini sebenarnya adalah perebutan formalitas kekuasaan. Perebutan kekuasaan baru sedang terjadi sejak perintah Solo 13 Oktober 2024. Itulah menurut saya titik awal perebutan kekuasaan nyata. Karena saya yakin di Solo itulah terjadi tiga jalur ini menekan Prabowo yang ingin menyelamatkan bangsanya. Jadi saya katakan di negeri kita hari ini yang terjadi adalah berkumpul orang-orang yang ingin menyelamatkan bangsanya, ingin agar rakyatnya menikmati ekonomi, ingin agar kedaulatan di tangan rakyat, berhadapan dengan penikmat kekuasaan yang dilahirkan yang dipelihara oleh Jokowi selama 10 tahun, dan mereka tidak mau kehilangan kekuasaan dan kenikmatan itu, sehingga dipasanglah boneka Fufu Fafa untuk kelangsungan kenikmatan mereka. Jadi mari tanamkan dalam diri kita semua bahwa sedang terjadi perebutan kekuasaan yang nyata antara para perampok-perampok negara dengan rakyat yang harus menikmati negara ini. Itu yang harus kita bayangkan. Dan kita harus bayangkan yang terjadi adalah komando daripada pihak-pihak penikmat oligarki ini. Itu yang saya sering katakan di pantai utara Jakarta yang mengkomandoi Solo dan Merdeka Selatan. Jadi kita bersatu bersama berada di Merdeka Utara untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya berharap Cilangkap, Trunojoyo, Senayan juga bersatu dengan Merdeka Utara. Kalau enggak, negara ini bisa bubar. Saya katakan hampir seluruh 10 tahun terakhir, hampir seluruh sumber daya ekonomi
sedang dinikmati oleh mereka. Dan sangat wajar kalau mereka tidak mau kehilangan itu. Sangat wajar. Dan semakin merajalela mereka, tidak ada yang bisa halangi. Nah sekarang kita titipkan Pak Prabowo. Pak Prabowo, kami berada di belakang Bapak untuk menyelamatkan bangsa ini agar ekonomi kembali kepada rakyat, agar kedaulatan kembali kepada rakyat, agar kita persatuan tetap terjaga, agar bangsa ini selamat dari rongrongan 3 jalur yang menghadapi Bapak, yaitu jalur oligarki, jalur dinasti Jokowi, dan jalur juru mati. Bayangkan Pak Hendradi tadi sekarang jadi menteri itu tidak perlu sekolah, tidak perlu partai politik banyak, pokoknya kuat memaki-maki lawan bisa jadi menteri itu. Nah jadi itulah posisi kita. Jadi saya ulangi tadi, apakah masih ada Prabowo? Prabowo harus ada dengan dirinya untuk menyelamatkan bangsanya, dan kami akan bersama menghadapi perongrong bangsa ini. Terima kasih. Upaya Roy Suryo untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fuhufafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka memiliki target politik yang sangat jelas, bahwa Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran, sekaligus ia ingin melemahkan keberadaan seorang Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana pandangan filsafat penolong kita untuk menjawab pertanyaan, apakah deretan bukti-bukti yang disampaikan oleh Roy Suryo itu dapat mengubah konstelasi politik tanah air kita? Ketika kita mencoba menganalisis upaya Roy Suryo yang sistematis, terstruktur, dan bahkan masif untuk membuktikan akun Fuhufafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka, dan ia ingin mengkapitalisasi upayanya untuk membuktikan itu dengan menemukan spot-spot pandangan-pandangan pemilik akun itu yang terkesan sangat sarkastis, bahkan melabrak etika dan moralitas yang pantas dan patut untuk kita memahami tentang dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Sekali lagi, upaya itu harus kita lihat sebagai sebuah cara untuk melakukan investigasi yang dibangun dengan daya kritis, yang saya katakan itu normal, itu wajar. Tetapi teman-teman, apakah usaha seorang Roy Suryo itu dapat kita terima sebagai sebuah proses yang normal, yang wajar dalam konstelasi politik tanah air kita? Saya ingin mengatakan mungkin itu tidak akan menemukan ke titik yang seharusnya dalam rangka memastikan bahwa dinamika politik yang ada di tanah air kita tidak akan mengalami perubahan signifikan terkait dengan posisi Gibran yang saat ini jelas-jelas adalah wakil presiden yang sudah definitif, bahwa motivasi yang terselip dalam usaha Roy Suryo untuk menelanjangi akun Fuhufafa itu dibarengi dengan motivasi yang palsu. Motivasi palsu itu adalah motivasi yang tidak membangun, tidak konstruktif, tetapi justru motivasi yang ingin menghancurkan, mengalahkan, membuat realitas di sekitarnya itu menjadi tidak berjalan secara konstruktif. Dalam hal ini, saya ingin katakan, upaya Roy Suryo itu tidak akan membuahkan hasil. Mengapa? Karena dibangun di atas dasar
pondasi motivasi yang tidak jujur, yang tidak berdasar pada realitas sosial, politik, dan sejarah kita hari ini. Bahwa kita hari ini sudah mempunyai pemimpin-pemimpin kita yang definitif. Sudah ada presiden dan wakil presiden yang definitif. Karena itu, upaya untuk mencari tahu, mengeksplorasi berbagai macam upaya untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufufafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi saya ingin katakan, usaha itu hanya sia-sia belaka. Mengapa? Karena motivasinya dibangun oleh motivasi yang tidak jujur dan menyelip di dalam hatinya bahwa kalau toh kita katakan Roy Suryo punya kebenaran, maka kebenaran yang diungkap oleh Roy Suryo itu adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri, dan itu tidak pernah berbasis pada kebenaran yang menjadi pengetahuan umum. Artinya yang telah menempatkan Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden, wakil presiden Indonesia, dan bahkan seorang yang bernama Gibran sekarang ini adalah the real Vice President Republik Indonesia. Jadi maaf saudara Roy Suryo, Anda termasuk orang yang ingin melakukan upaya investigasi yang itu mungkin menggunakan kecakapan dan kompetensi Anda. Tetapi menurut Sigmund Freud, motivasi Anda untuk menyelami kedalaman problem di seputar akun Fufufafa itu tidak dapat dibenarkan, karena motivasi Anda penuh dengan kepalsuan, motivasi Anda tidak jujur, dan Anda menyembunyikan kepentingan yang itu bukan mengonstruksi realitas, tetapi ingin menghancurkan realitas. Karena itu teman-teman, sebetulnya kita tidak perlu terlalu pusing dengan upaya sistematis Roy Suryo untuk sekali lagi membuktikan di sana sini upayanya untuk melemahkan kabinet Prabowo Gibran atau mendemigrasi seorang yang bernama Gibran. Karena apa? Karena realitas historis kita hari ini, kita sudah punya pemimpin baru, dan wakil presiden kita saat ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi teman-teman, mari kita jadikan catatan-catatan yang disampaikan oleh seorang Roy Suryo, kalaupun itu dianggap sebagai kebenaran, tetapi kebenarannya adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Kita hanya menjadi orang yang memiliki kebenaran yang dikayosuni. Artinya kebenaran menurut pemikirannya kita sendiri, kebenaran yang relatif, kebenaran yang kadang-kadang kita bisa berubah-ubah dan mencela-mencela. Dalam konteks ini saya ingin katakan seorang Roy Suryo mungkin bisa dikatakan kebenarannya mencela-mencela, dan dia bukan termasuk orang yang ingin melakukan investigasi dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati, yaitu Alethea. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana Roy Suryo ini bikin ulah lagi ya untuk menyerang si wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, karena Prabowo Subianto yang berkunjung ke luar negeri itu berpesan kalau ada apa-apa nanti bisa hubungi saya gitu ya. Ini sama Roy Suryo itu dipermasalahkan, apa gunanya ada wakil kok masih disuruh untuk menghubungi Bapak Presiden yang lagi kunjungan kerja ke luar negeri gitu ya teman-teman. Jadi ini benar-benar manusia apa ya, jadi setiap kalimat yang keluar dari Prabowo itu langsung ditanggapi. Apapun seperti yang seperti itu kok ditanggapi gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar orang ini memang apa ya, ya sengkuni lah kata para netizen itu. Karena apa? Hanya ada bilang seperti itu kan wajar lah seorang presiden kalau misalnya para pembantunya, menterinya ada kesulitan yang harus diomongkan atau harus dibahas, otomatis harus menghubungi Bapak Prabowo kan gitu ya. Ya mungkin
Gibran sebagai wakil itu tidak mempunyai peran penting ya. Artinya peran penting itu, keputusan itu mungkin ada di tangan Prabowo, walaupun nanti bisa para pembantu itu, menteri-menterinya itu menghubungi Gibran rundingan sama wakilnya, pastinya si wakil ini masih konsultasi lagi ke presiden. Apa salahnya kalau pembantu, kalau sudah ada instruksi dari presiden untuk menghubungi langsung, apa salahnya kok masih dipermasalahkan sama orang-orang yang masih sakit hati itu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan semoga orang-orang yang tidak suka sama Mas Gibran sebagai wakil presiden ini semoga disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.